guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Lavenia Dira. Dan makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini buat dengerin ceritaku sampai selesai. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas cerita dongeng yang kalau di film-film itu kisahnya menyenangkan, bahkan happy ending. Tapi ternyata di cerita versi aslinya ini nggak seindah apa yang kalian denger guys. Bahkan di cerita aslinya ini menyimpan hal-hal yang menyeramkan atau bahkan sadis banget. Buat yang penasaran, jadi langsung aja kita ke inti ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar semakin berkembang. Dimulai dari cerita yang pertama, yaitu cerita Cinderella. Jadi kalau di cerita dongeng, Cinderella ini tinggal bersama ibu dan kedua saudara tirinya. Dan di rumah itu Cinderella diperlakukan layaknya seorang pembantu yang harus melayani ibu dan saudara tirinya ini. Kemudian singkat cerita ada undangan dari sang pangeran yang sedang mencari pendamping hidup. Jadi di undangan itu disebutkan bahwa seluruh wanita yang ada di kota itu harus datang ke pesta tersebut. Cinderella ini juga pengen datang dong ke pesta itu. Tapi Cinderella ini bingung karena nggak punya gaun dan juga kendaraan untuk datang ke pesta itu. Kemudian datanglah seorang peri ajaib yang mengubah Cinderella menjadi putri yang cantik dengan gaun yang indah dan juga kereta dari buah labu. Tapi peri ajaib ini memberikan persyaratan bahwa Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Nah, jadi kata si peri ajaib ini, kalau Cinderella pulang melebihi dari jam 12 malam, maka semuanya akan berubah menjadi seperti semula. Kemudian Cinderella pun menyetujui persyaratan tersebut. Singkat cerita, jam 12 pun hampir tiba, dan Cinderella lari terburu-buru untuk meninggalkan pesta tersebut. Tapi pada saat Cinderella ini sedang berlari, sepatu kacanya ini nggak sengaja terlepas dari kakinya. Nah, karena si pangeran ini mengejar Cinderella karena belum sempat berkenalan, kemudian si pangeran ini menemukan sepatu kaca yang ditinggalkan oleh Cinderella tadi. Keesokan harinya si pangeran ini akan mencari pemilik sepatu kaca itu dengan cara membuat pengumuman kepada seluruh wanita yang ada di penjuru kota untuk mencoba sepatu kaca yang ia temukan tadi malam. Tapi karena belum juga ditemukan yang cocok, akhirnya pangeran pun tibalah di rumahnya Cinderella. Dan kemudian pangeran menyuruh kedua saudara tirinya ini untuk mencoba terlebih dahulu. Tapi ternyata sepatu kacanya ini nggak muat guys. Nah, tiba saatnya giliran Cinderella yang mencoba sepatu kaca itu. Dan ternyata di kaki Cinderella ini sepatu kacanya muat guys. Kemudian Cinderella ini mengeluarkan pasangan sepatu kaca yang ia simpan ketika ia pulang dari pesta itu. Dan di akhir cerita, Cinderella dan pangeran ini menikah dan hidup bahagia. Berbeda dari cerita dongeng yang tadi, kalau di versi aslinya ini Cinderella nggak dibantu sama peri ajaib, melainkan dibantu oleh seekor burung putih. Jadi burung putih inilah yang mengubah Cinderella menjadi putri yang cantik untuk datang ke pesta sang pangeran. Nah, sama seperti di cerita dongengnya, Cinderella ini datang ke pesta undangan yang diselenggarakan oleh sang pangeran. Kemudian Cinderella ini buru-buru meninggalkan pesta tersebut dan tanpa sengaja meninggalkan sepatu emas yang dia pakai pada saat ke pesta itu. Kalau di cerita dongeng ini sepatu kaca, sedangkan di versi aslinya ini adalah sepatu emas. Kemudian sang pangeran mencari pemilik sepatu emas tersebut dan mendatangi rumah kediaman Cinderella. Dan pangeran pun menyuruh kedua saudara tirinya untuk mencoba terlebih dahulu. Pada saat saudara tirinya yang pertama ini mencoba sepatu emas itu, ternyata nggak muat guys, karena si jari-jari kakinya ini terlalu besar.
Dan kalian tahu, faktanya si ibunya ini menyuruh si anaknya untuk memotong salah satu jarinya supaya sepatunya ini muat di kaki si anak itu. Wow, sadis banget ya. Tapi setelah dipotong, nah ternyata kakinya ini muat guys di sepatu emas itu. Tapi karena darahnya yang bercucuran, si pangeran ini menyuruh saudara tirinya yang kedua ini untuk mencoba sepatu emasnya itu. Dan lagi-lagi sepatunya ini juga nggak muat karena tumitnya terlalu besar. Dan ibunya ini masih berusaha supaya anaknya ini ada yang muat di sepatu emas itu. Kemudian ibunya menyuruh si anaknya ini untuk memotong sedikit tumitnya ini supaya muat di sepatu emas itu. Dan dilakuin dong sama anaknya. Tetap muat di sepatunya, tapi lagi-lagi si pangeran ini melihat dengan ngeri-ngeri sedep. Kemudian muncullah Cinderella untuk mencoba sepatu emas itu dan ternyata cocok guys. Di akhir cerita, Cinderella dan pangeran menikah. Tapi di hari pernikahannya, kedua saudaranya ini datang untuk menghadiri pernikahan Cinderella dan pangeran. Namun guys, hal buruk terjadi lagi kepada saudara tirinya ini. Karena pada saat saudara tirinya ini akan masuk ke istana untuk melihat acara pernikahan Cinderella, tiba-tiba ada seekor burung merpati yang mematuk sebelah mata kedua saudara tirinya ini. Dan saat darahnya bercucuran, burung itu mematuk satu sisa matanya lagi guys. Sampai akhirnya kedua bola mata si saudara tirinya ini mengalami kebutaan seumur hidup. Wow, cerita yang sangat tragis ya guys. Jadi udah disiksa oleh ibunya yang harus memotong jari dan tumitnya, sekarang disiksa oleh seekor burung yang mematuk kedua matanya. Ternyata di balik kisah kebahagiaan Cinderella ini terdapat kisah kedua saudara tirinya yang sangat mengerikan. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua, yaitu Sleeping Beauty. Jadi di cerita dongeng yang seperti kita tahu bahwa ada seorang raja dan ratu yang baru aja dikaruniai seorang anak yang diberi nama Aurora. Pesta pun dirayakan untuk memperingati hari kelahiran anak tersebut. Tiba-tiba ada penyihir yang datang yang mengutuk Aurora ini akan mati tertusuk jarum. Kemudian peri-peri yang baik ini merubah kutukan itu menjadi Aurora yang tidak mati melainkan akan tertidur panjang. Dan si Aurora ini akan terbangun apabila ada pangeran sejati yang menciumnya. Kemudian singkat cerita, datanglah seorang pangeran yang datang menemui Aurora untuk menciumnya. Dan Aurora pun terbangun, lalu mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Nah, kalau di versi aslinya, ternyata Aurora ini bernama Thalia guys. Jadi raja dan ratu ini memiliki anak yang diberi nama Thalia. Kemudian raja dan ratu ini membawa Thalia ke seorang peramal untuk diramal masa depannya. Tapi si peramal ini mengatakan bahwa Thalia suatu saat nanti akan mengalami nasib buruk oleh serpihan duri. Nah, sejak saat itulah raja dan ratu menjauhkan Thalia ini dari serpihan duri apapun di istananya. Singkat cerita, setelah Thalia dewasa ini, Thalia melihat ada seorang nenek yang sedang menggunakan mesin penggilingan rami. Karena Thalia ini penasaran, akhirnya Thalia mencobalah mesin penggilingan itu, dan tanpa sengaja ada serpihan duri yang masuk ke dalam jari-jarinya. Dan karena serpihan duri itu, Thalia akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Kemudian sang ayah membawa mayat Thalia ini ke sebuah rumah yang ada di pedesaan terkecil. Nah, di sebuah rumah itulah mayat Thalia ini ditinggalkan dalam posisi tertidur diselimuti kain. Kemudian suatu hari ada seorang pangeran yang datang ke rumah tersebut dan menemukan mayat Thalia. Pangeran ini mengira kalau Thalia ini sedang tertidur pulas, hingga akhirnya pangeran pun melakukan hubungan intim bersama Thalia yang sedang tertidur. Padahal kan Thalia ini sudah meninggal, guys. Setelah kejadian itu, pangeran pun pergi dan meninggalkan Thalia sendirian. Singkat cerita, ternyata 9 bulan kemudian Thalia ini hamil dan melahirkan anak kembar. Sampai akhirnya bayi ini dilahirkan, bayi-bayi ini tuh merasa kelaparan, kemudian menghisap jari-jari Thalia dan tidak sengaja mengeluarkan serpihan duri yang menancap di jari-jari Thalia. Dan alangkah terkejutnya, Thalia pun ternyata hidup kembali, guys. Beberapa waktu kemudian, pangeran ini datang lagi ke rumah tersebut dan terkejut melihat Thalia sudah terbangun dengan kedua anaknya. Thalia ini bingung kenapa sudah ada 2 anak bayi yang ada di samping dia, dan akhirnya Thalia ini memberi nama kedua anak bayi itu Moon dan Sun, yang artinya bulan dan matahari. Akhirnya pangeran dan Thalia pun saling bercerita kejadian sesungguhnya. Singkat cerita, pangeran pun berpamitan untuk pulang ke istana, dan ternyata pangeran ini sudah memiliki istri, guys. Dan waktu di istana, si pangeran ini sering mengigau memanggil nama Thalia dan juga kedua anaknya. Akhirnya si istri dari pangeran ini mencurigai bahwa pangeran ini berselingkuh. Sampai akhirnya si istri ini memerintahkan pengawal untuk membuntuti pangeran kemana perginya pangeran itu. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa si pangeran ini telah memiliki anak dari Thalia. Sampai akhirnya si istri dari pangeran ini memerintahkan pengawal untuk membawa kedua anak itu untuk disembelih, guys. Karena saking marahnya, dia memerintahkan koki pribadi yang ada di istana tersebut untuk memasak kedua anaknya Thalia ini sebagai hidangan makan malam. Tapi untungnya si koki ini masih punya hati nurani dan menyembunyikan kedua anak Thalia ini di rumahnya. Kemudian menggantikan daging kedua anaknya ini dengan cara menyembelih kambing. Makan malam pun disajikan dan pangeran makan dengan sangat lahap. Tapi si istri pangeran ini masih belum puas melihat pangeran makan daging itu dengan lahap. Akhirnya si istri ini memerintahkan pengawal untuk membawa Thalia ke istananya. Sesampainya di istana, Thalia ini disambut dengan kata-kata kasar dan juga diancam akan dibakar hidup-hidup karena telah menjadi pelakor. Tapi akhirnya si pangeran ini datang dan kaget melihat perlakuan istrinya terhadap Thalia. Kemudian si pangeran bertanya, "Di mana kedua anakku?" Dan istrinya ini menjawab bahwa kedua anaknya telah disembelih dan dimakan oleh pangeran sendiri. Pangeran pun marah terhadap istrinya dan memerintahkan pengawal untuk menghukum istrinya ini dibakar hidup-hidup. Gak cuma itu, guys, pangeran juga memerintahkan pengawal dan koki yang telah memasak kedua anaknya ini untuk ikut dihukum juga. Tapi akhirnya si koki ini menceritakan bahwa kedua anaknya ini masih hidup dan dia sembunyikan di rumahnya. Akhirnya si koki pun dibebaskan dari hukuman mati itu. Dan akhirnya yang dihukum mati ini cuman si istri dan pengawalnya yang membawa Thalia dan kedua anaknya itu ke istana tersebut.
Dan di akhir cerita, pangeran menikah dengan Thalia dan hidup bahagia dengan kedua anaknya. Oke guys, itu dia cerita versi dongeng dan versi aslinya. Ternyata di balik cerita kebahagiaan di versi dongeng menyimpan cerita-cerita yang sangat mengerikan dan mungkin sadis kalau diceritakan versi aslinya. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Apakah harus ada part 2 untuk menceritakan cerita-cerita dongeng yang lainnya yang versi mengerikan dan juga mungkin sadis? Oke guys, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar semakin berkembang. Dan kalau mau ada part 2, kalian bisa komen di bawah ya. Bye-bye!